Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi cerita. Sekali lagi ini adalah perspektif. Setelah beberapa waktu yang lalu kami mengadakan kegiatan di Kendali Sada. Dari sana sebenarnya sebelumnya pada channel ini ada beberapa konten yang mengangkat terkait dengan Panglima Raja Mazmur, yang beliau merupakan salah satu mu'alaf yang ikut menyebarkan ajaran Islam di daerah Kalibagor. Sekilas mengenai Mbah Tekad yang perlu diketahui, beliau merupakan salah satu sesepuh yang dimakamkan di Bukit Kendali Sada. Yang pertama, Mbah Tekad itu sendiri merupakan salah satu keturunan Tionghoa. Beliau hidup pada zaman Majapahit awal atau akhir dari Singosari, yang beliau hidup di daerah Kalibagor. Sebagaimana kita ketahui, aliran Serayu di bantaran Serayu itu banyak sekali pemukiman masyarakat Tionghoa yang mengadu nasib ke Nusantara pada waktu itu, dan mereka memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi mengingat ketekunan mereka di dalam berdagang. Mbah Tekad sendiri itu merupakan orang Tionghoa yang bernama Wu Lian. Wu Lian ini marganya Wu, kemudian dia awalnya beragama Buddha, kemudian mu'alaf, masuk ke dalam ajaran Islam, masuk ke dalam agama Islam. Siapakah yang mengislamkan wallahu a'lam, tapi beliau besar kemungkinan hidup sebelum zaman Wali Songo, jadi masih memang Majapahit awal. Jangan salah, di sebagaimana urutan nubuah, urutan keagamaan, maka agama yang sebetulnya masuk ke Nusantara setelah Hindu, Buddha, ajaran Kristen itu juga sudah mulai masuk, ajaran Nasrani melalui beberapa pedagang dan orang-orang mancanegara yang masuk, baru kemudian Islam. Jadi bukan hanya dibawa oleh pada zaman kolonial Belanda saja begitu. Sudah ada terutama orang-orang mancanegara yang masuk ke Indonesia, sebagaimana orang-orang Turki misal Panglima Raja Mazmur yang diislamkan oleh Mbah Tekad atau Mbah Wu Lian. Beliau beragama Buddha, kemudian masuk ke dalam ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara ketat, secara keras. Ini dibuktikan dengan beberapa temuan di daerah bumi perkemahan. Di sana ditemukan beberapa titik hasil kisos beliau terhadap para pengikutnya atau orang-orang di dalam lingkar wilayah kekuasaan beliau, ya, sesuai dengan hukum Islam. Kemudian Mbah Tekad adalah orang yang sangat, sebagaimana namanya, beliau itu orang yang sangat kuat tekadnya, termasuk ketika masalah beragama, masalah keluarga, masalah keyakinan, masalah berjuang. Meski demikian, beliau seiring dengan zaman memaklumi bahwasanya ajaran yang beliau bawa itu terlalu saklek begitu ya, terlalu kaku. Nah, ini ada informasi demikian. Kemudian Mbah Tekad sendiri ini hidup di suatu bukit, yang bukit itu dibangun dari kekayaan beliau, membangun susunan masyarakat dan sosial pada waktu itu di Bukit Kendali Sada. Kendali Sada sendiri itu bermakna kendali dan sada. Kendali itu ya komando, sada itu ya satu. Jadi satu komando artinya. Satu komando tegak lurus itu Kendali Sada. Nah, itu asal kata Bukit Kendali Sada. Di sana kebanyakan hari ini itu justru menjadi rujukan bagi orang-orang yang kebanyakan orang Tionghoa yang saya perhatikan. Kemudian ada beberapa penduduk lokal yang kemudian di situ meminta kekayaan ke sana, jadi disalahgunakan begitu. Meskipun beliau sebenarnya adalah termasuk penyebar Islam dan pejuang masyarakat pada waktu itu. Wilayah kekuasaan beliau di sebelum Kadipaten
Kalibagor itu berdiri sendiri, belum Kadipaten Sokaraja. Kadipaten Sokaraja situ sudah beliau hidup bersama sebelum ada Kadipaten Sokaraja. Kemudian lagi informasi yang terkait dengan ini, ya mungkin hanya itu. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.